Shalom. Siapa yang tadi dari gedung atas? Semua ya? Oke. Masih bisa dan kuat menerima yang ilahi? Amin. Yang di belakang-belakang coba lambaikan tangannya. Ya, ayo, oke. Katakan, aku masih semangat. Yang semangat cuma satu doang ya. Coba yang belakang-belakang, kalau engkau masih semangat, lambaikan tanganmu dan katakan dengan kencang, aku masih semangat. Oke, yuk. Tadi ada Pak Roy, ada Ko Bevis, dan saya akan lanjutkan. Boleh dimunculkan? Oke. Judulnya menata masa depan. Waduh, ya kan? Buku Johan aja belum selesai dibaca begitu ya. Sekarang sudah harus menata masa depan. Nah, pada waktu saya mendoakan buat sesi ini, ya Tuhan itu ajarkan sesuatu seperti ini. Banyak dari kita ini semestinya merasa bahwa engkau itu sepertinya gak punya masa depan semestinya. Banyak dari engkau yang berpikir bahwa bagaimana sih caranya? Kalau hidupku sekarang aja seperti ini. Mungkin engkau merasa bahwa hidupmu dimulai dari sebuah kesalahan. Ya, tadi Pak Roy sempat bilang bahwa mungkin ada yang engkau dilahirkan karena married by accident begitu kan ya. Kejadianmu karena kecelakaan gitu. Tapi saya mau kasih tahu bahwa apa? Tidak ada yang kebetulan di dalam dunia ini. Benar? Saudara harus sepakat sama saya, kalian harus sepakat sama saya bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Loh, gak ada yang sepakat ya. Saya ulangin lagi. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini terjadi. Termasuk kejadian setiap kalian. Setiap kita. Kalaupun engkau merasa itu sebuah kerusakan, sebuah kehancuran, percayalah bahwa Tuhan sanggup mereka-rekakan semuanya menjadi yang lebih baik. Saya kasih satu ayat dulu ya. Coba kalian boleh buka karena tulisannya kecil. Menurut saya yang di belakang gak bisa baca. Saya aja hampir gak bisa baca di depan ya. Ternyata layarnya kecil sekali. Amsal 23 ayat yang ke-18. Sudah dapat semua? Sudah? Belum? Amsal 23 ayat yang ke-18. Biar ini jadi ayat kalau istilahnya begini. Nanti mungkin 15-20 menit ke depan kalian melupakan semua apapun yang saya ngomong hari ini. Dengerin baik-baik. Kalau 15 menit, 20 menit ke depan kalian melupakan semua apa yang saya ngomong. Tapi paling tidak kalian akan ingat satu kebenaran firman Tuhan. Itu jauh lebih penting. Biar benih firman Tuhan ini yang terus engkau ingat sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Amsal 23 ayat 18 dikatakan. Kok hilang? Enggak. Amsal. Iya. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya. Gak ada yang oma-oma kan. Gak ada yang opa-opa kan? Gak ada yang kalau ngomong kenceng tiba-tiba giginya lompat ke depan kan? Giginya copot gak ada kan ya? Gak ada ya? Bisa yang kenceng ya? Oke. 3, 2, 1. Ya. Sekali lagi baca lebih baik ya. Lebih kenceng tapi kita bacanya sama-sama, jangan balap-balapan. Ya.
Siap? Bisa lebih baik dari yang tadi? Bisa, benar? Kalau enggak berarti kalian ngantuk loh itu. 3, 2, 1. Amin. Engkau boleh lahir di tengah keluarga seperti apa? Engkau boleh sekolah seperti tadi Pak Roy bilang, mau sekolah negeri, sekolah luar negeri, sekolah swasta, apapun lah itu. Engkau boleh ada di lingkungan seperti apapun. Seperti yang tadi Kak Obaja bilang, dia terlahir dari bojong menteng istilahnya. Di mana semua binatang muncul. Di mana semua kejahatan muncul. Semua kondisi boleh terjadi dalam hidup kita. Tapi ada satu kebenaran firman Tuhan yang kita harus pegang sama-sama. Seperti apa yang dikatakan di Amsal 23 ayat 18 ini. Bahwa masa depan setiap kita itu ada. Amin. Ada yang enggak percaya? Ada yang enggak percaya? Siapa yang di sini percaya engkau punya masa depan yang luar biasa sama Tuhan? Enggak cuman masa depan, tapi ayat itu katakan apa? Harapanmu tidak akan pernah hilang. Ya. Saya akan cerita tentang hidup saya. Kalau kalian berpikir orang yang berdiri berbicara di depan ini adalah orang yang hebat. Saya mau kasih tahu, semestinya mungkin sekian puluh tahun yang lalu, saya tidak pernah bisa melihat hal itu. Saya hampir-hampir gak bisa melihat bahwa saya punya masa depan yang luar biasa. Saya ingat setiap waktu saya mau mendaftar, jadi ceritanya saya lulus SD, saya harus mendaftarkan diri masuk ke SMP. Kalau kalian mungkin daftar sekolah ditemenin sama orang tua, sama papa mamamu, tapi saya ingat tahun itu saya harus daftar sekolah SMP, bayang SMP kelas 1. Saya harus mendaftar seorang diri. Saya harus beli formulir sendiri. Saya harus baca semuanya sendiri. Saya harus isi semuanya sendiri. Dan setiap kali yang saya ingat, pada waktu saya mengisi formulir pendaftaran masuk sekolah, saya tidak pernah bisa melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Saya cuma berhenti sampai, jadi ditulis ya, ditanya begini, nama saya bisa jawab, Rudi Sugiharto, begitu kan. Ditanya alamat rumah, sampai di situ saya selalu berhenti. Why? Kenapa? Karena saya gak punya rumah. Sekian belas tahun dalam hidup saya cuma luntang-lantung, numpang dari rumah satu orang ke rumah yang lain. Numpang rumah di nenek saya, nanti besok ganti lagi, malam ganti lagi, siang ganti lagi. Di pikiran anak umur mungkin 11-12 tahun hari itu, bagaimana masa depanku? Hari ini saja aku ditanya alamat rumahku, aku gak bisa jawab kok. Bagaimana aku bisa berpikir bahwa aku akan jadi orang kaya, orang sukses, orang yang diberkati Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipakai Tuhan. Kalau hari ini aja realita yang saya lihat, bahkan rumah pun saya gak punya. Bahkan mendaftar sekolah pun saya harus mendaftar sendiri. Jadi kalau kalian berpikir yang berdiri di depan tuh hebat, enggak. Kenapa saya masih bisa melanjutkan semuanya? Kenapa Tuhan bawa saya sampai kondisi saya seperti sekarang? Itu semua karena apa?
Tuhan sudah menuliskan itu di Amsal 23 ayat 18. Bahwa yang namanya masa depan kita sungguh ada. Dan pengharapan kita tidak pernah hilang. Kalau di zaman kalian sudah tidak pernah ada yang namanya koran, benar ya? Kalian tahu ada yang namanya koran? Baca koran gitu? Hah? Tahu, kamu tahu. Yang lain yang kecil-kecil gini belum tentu tahu. Ya, tahu. Tapi sudah sangat jarang didapati, benar ya? Kalau kalian mau tahu pada waktu saya umur SMP lah. Yang kalau ditanya rumahnya gak pernah bisa jawab. Tapi setiap kali saya baca koran, saya ingat, saya paling suka saya guntingin itu koran. Saya cari berita-berita yang saya pengen baca. Saya belajar tentang yang namanya pendidikan, saya belajar tentang yang namanya psikologi, saya belajar tentang apapun yang saya mau belajar. Saya belajar tentang yang namanya komunikasi, saya belajar tentang yang namanya hubungan. Saya guntingin itu artikel-artikelnya. Saya kumpulin semuanya. Dan yang saya ingat. Saya selalu kumpulin itu potongan-potongan iklan yang yang menawarkan perjalanan atau sekolah ke luar negeri. Karena di dalam hati saya pengen Tuhan. Saya pengen bisa pergi ke luar negeri, ke Amerika, ke Inggris, ke Australia, ke manapun itu. Saya kumpulkan itu. Dan setiap kali saya melihat kondisi hidup saya, sepertinya itu mimpi, itu harapan tidak pernah ada. Tapi sekali lagi, sekian puluh tahun ke depan setelah saya gunting semua iklan-iklan itu, saya tetap mendapatkan Tuhan itu Tuhan yang setia kok. Dia tetap membuktikan bahwa apa yang dia sudah pernah firmankan, tidak ada yang pernah bisa kembali dengan sia-sia. Hari ini Tuhan sudah bawa saya pergi ke beberapa negara, ke Asia, ke Eropa, bahkan Amerika saya sudah pernah. Bahkan ke negara Afrika yang terjauh pun. Itu sudah pernah Tuhan bawa. Gak pernah hilang. Harapannya tetap ada. Apa yang jadi mimpimu hari ini? Mungkin engkau ingin jadi pengusaha sukses, engkau ingin jadi hamba Tuhan di Urapi, engkau ingin jadi WL, engkau ingin jadi gembala, atau apapun. Mungkin hari ini engkau melihat itu semuanya sepertinya mustahil. Tapi seperti apa yang saya tadi katakan, engkau boleh melupakan semua kata-kata saya. Tapi ingat, ada satu firman Tuhan yang Tuhan tulis dan katakan sendiri. Bahwa dia yang menjamin masa depan setiap kita. Amin. Apa yang jadi kerinduanmu, apa yang jadi harapanmu tidak pernah hilang. Amin. Nah, bagaimana caranya kita bisa menata masa depan? Nah, next slide. Saya berharap saudara bisa baca ini. Ini tantangan setiap kita, generasi-generasi Gen Z ini loh. Ya, saya sedang bicara dengan Gen Z soalnya. Ya. Saya waktu mempelajari tentang hal ini, ternyata buat engkau menata hidupmu itu ada tantangannya. Dengerin baik-baik yang di belakang terutama. Ya. Kalian sadar gak sadar, mau gak mau kalian hidup di tengah teknologi yang begitu luar biasa. Zaman saya boro-boro punya handphone, punya telepon di rumah aja enggak. Jadi kalau misalnya pengen janjian sama temen ya harus datang ke rumah temennya. Ngomong besok janjian ya kita pergi. Kalau mau ngecek temennya beneran jadi datang atau enggak ya ditunggu di tempat yang kita janjian. Kalau temennya enggak nongol ya berarti dia bohong, kan begitu aja.
Lah kalau sekarang bisa udah langsung. Jadi enggak, kamu udah di mana? OTW, begitu kan ya? Benar ya? Nah. Tapi ternyata itu ada tantangannya, ya. Bayangin ini. Ternyata salah satu hal yang membuat begitu banyak generasi-generasi sekarang ini gak terlalu peduli sama masa depannya, gak mulai dari sekarang menata masa depannya. Kenapa? Karena ternyata setiap harinya kalian ini dibanjiri dengan begitu banyak informasi. Ikan gak bisa hidup tanpa air memang. Tapi coba kalian bawa satu ikan, terus kalian semprot air pakai selang yang gede gitu ya. Mungkin selang pemadam kebakaran, ikannya mati juga. Bener gak? Bener. Bahasa ininya gelagapan gitu loh. Hop blub blub blub, belum bisa napas. Blub 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 blub. Hop blub 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 blub. Kalian harus sadar hal ini, tantangannya adalah seperti itu. Penelitian ngomong bahwa satu hari, bayangin ya. Satu hari kalian digelontori dengan informasi 34 GB. Bayangin. Kalau engkau punya flash disk 32 GB, itu cukup cuman buat sehari. Bayangin. Bisa membayangkan gak? Ya. Kalau kalian punya 64 GB, itu cuman bisa berlaku 2 hari. Flash diskmu menyimpan informasi semuanya. Dan kalau itu dikonversi ke dalam kata-kata, ya, itu ternyata setara dengan 100.000 kata-kata. Wanita itu dikatakan katanya sehari itu bisa sampai 120.000 kata-kata. Bayangin kalau engkau menerima informasi setiap hari itu, kayak engkau di depan hidupmu ini ada emak-emak yang lagi ngoceh seharian. Bayangin ya. Dari pagi sampai malam. Itu makanya kalau emakmu ngomel di rumah engkau gak dengerin kan? Bener? Semakin banyak emakmu ngomel, semakin engkau gak dengerin kan? Apa kalau misalnya emakmu ngomong suruh lakukan A, engkau justru akan lakukan B. Benar kan? Karena engkau sedang diberikan tantangan hidup di zaman yang seperti ini. Zaman di mana semua yang namanya teknologi dan informasi itu benar-benar dibuka semuanya. Nah, apa yang kita harus kerjakan di dalam itu? Ya, ada sebuah film judulnya Social Dilemma yang mengatakan bahwa yang namanya media sosial itu menciptakan, dengerin ya, menciptakan ketergantungan dan kompetisi palsu yang merusak mental. Nah, bayangin kalau engkau setiap hari nih, bahkan di tengah ibadah kayak gini engkau masih sempetin buka TikTokmu, buka Instagrammu, engkau scroll. Engkau akan menjadi tergantung. Ya kan? Engkau akan masuk di dalam sebuah kompetisi palsu. Ih bagus ya, ih cakep ya, aku mau jadi seperti itu ah. Lah padahal bukan itu yang Tuhan mau. Dan ujungnya apa? Merusak mental. Itu makanya kita gak bisa menata masa depan kita. Tapi kalau dikatakan apa yang Tuhan mau, ya, coba dengerin. Selanjutnya. Nah, kita harus bisa memfilter semuanya. Informasi boleh datang semuanya, kita tetap perlu untuk belajar kok. Tapi kalau engkau mau menata masa depanmu, engkau harus tahu satu, sumber pengharapanmu adalah cuma Tuhan. Sumber engkau bergantung cuma Tuhan. Jadi dengarkan Tuhan lebih banyak daripada apa? Engkau mendengarkan semua berita-berita informasi yang terjadi di sekeliling. Ya, dengerin itu. Dikatakan di Mazmur 37 ayat 37 dikatakan demikian.
Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Nah, kalau firman Tuhan ngajarin seperti itu, berarti kita harus jadi orang jujur, bukan? Hah? Benar gak? Benar atau enggak? Kalau firman Tuhan ngomong seperti itu, berarti kita harus jadi orang yang suka damai atau suka berantem. Nah, kalau engkau nggak ngerti kebenaran ini, itu makanya engkau mau disekolahin dimanapun, bahkan sekolah favorit pun, yang terjadi adalah apa? Yang engkau makan adalah informasi yang terjadi di sekelilingmu kok. Padahal seharusnya yang engkau makan, yang engkau konsumsi itu adalah apa? Firman Tuhan yang menyelamatkan engkau. Di Amsal 19 ayat 20 dikatakan, dengarkanlah nasihat supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Siapa di sini yang kalau misalnya mamanya ngomong tadi seperti saya bilang, emak-emak tadi ngomel-ngomel lagi ngomel-ngomel, justru nggak didengerin, justru dilakukan yang sebaliknya. Coba ayo ngaku di hadapan Tuhan. Hah? Oh, ada 2, 3, 4. Bertobat ya, bertobat. Kenapa? Karena balik lagi, Tuhan ngomongnya beda. Ya kan? Tuhan ngomongnya dengarkanlah nasihat. Karena anak muda seringkali kalau ketemu nasihat sudah langsung seperti musuh bebuyutan gitu loh. Ngomel lagi. Bosen saya begitu kan. Padahal itu yang membuat masa depanmu itu ada loh. Engkau menjadi bijak dengan masa depanmu. Ya. Saya nggak akan lama. Next slide. Ya. Saya kasih sebuah contoh. Di dalam Alkitab ada seorang yang namanya Yusuf. Yusuf ini tidak memulai perjalanan hidupnya dengan sesuatu yang luar biasa. Memang kalau engkau lihat ujung hidupnya, dia jadi seorang penguasa, dia jadi orang yang diurapi, dia jadi orang yang diberkati. Tapi semestinya kalau dia memulai semuanya, semua perjalanan hidupnya, semua destininya, seakan-akan masa depannya juga nggak ada kok. Bagaimana dia bisa melihat masa depan? Orang di tengah keluarganya sendiri dia dijual. Bagaimana dia bisa melihat bahwa dia orang yang diurapi, dia diberkati, kalau dia pernah menikmati yang namanya penjara? Bagaimana dia bisa melihat semuanya itu? Kalau yang dilewati semuanya kebalikan dari apa yang dijanjikan. Kalau engkau merasa senasib dengan Yusuf, saya mau balikin semuanya lagi. Tetap ada Amsal 23 ayat 18 yang mengatakan bahwa masa depan kita tetap ada dan pengharapanmu tidak akan pernah hilang. Ya, oke. Yang saya ingin tekankan adalah apa? Bangun hidupmu, bangun masa depanmu bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Engkau gak peduli mau siapa orang tuamu, gak peduli di tengah keluarga seperti apa, gak peduli dalam kondisi terpuruk seperti apapun. Tapi selama engkau libatkan Tuhan, engkau akan tetap melihat keajaiban itu terjadi. Amin. Terakhir, saya akan tes. Ya. Oke. Terakhir. Iya. Boleh saya minta volunteer? Gini nih yang pakai baju coklat. Ya. Ya. Yang pastinya bisa baca ya. Bisa ya, coba. Coba kamu baca tulisan itu di depan. Aku nggak bisa. Oh, nggak bisa. Oke. Saya minta volunteer yang lain, coba. Kamu. Ya, oke. Ya, coba baca tulisan ini.
ketika kamu minta masa depan dengan Yang kenceng dong ya. Ketika kamu minta masa depan dengan Tuhan, kamu tidak akan berjalan sendirian. Oh, betul nggak kira-kira? Betul? Salah? Salah. Menurut kamu apa? Oke. Coba yang baju merah. Sini dong. Agak, maaf. Maksudnya baju merah yang ini nih. Nah, karena dia satu-satunya yang mengatakan salah. Coba yang kenceng. Ketika kamu menata masa depan dengan Tuhan, kamu tidak akan berjalan sendirian. Oke, kasih tepuk tangan ya. Tepuk tangan ya. Saya kasih ilustrasi ini. Ini sengaja waktu saya ketik ini saya acak semua kata-katanya. Tapi terbukti bisa baca kan? Bisa baca? Ketika kamu menata masa depan dengan Tuhan, kamu tidak akan berjalan sendirian. Ya. Saya mau kasih ilustrasi ini. Sekelilingmu boleh sebuah kekacauan, sebuah kesalahan. Sekelilingmu boleh mengatakan kejadianmu itu musibah atau apapun. Jelek, rusak seperti tulisan ini. Tapi percayalah engkau punya Tuhan yang sanggup membacanya dengan benar. Amin. Engkau harus percaya bahwa engkau punya Tuhan yang matanya melihat hidupmu dengan benar. Dengan semua rancangan yang Dia sudah tetapkan buat setiap kalian. Amin. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. Oke. 3, 2, 1. Ketika kamu menata masa depan dengan Tuhan, kamu tidak akan berjalan sendirian. Percayalah, Dia bukan Tuhan yang salah. Dia tahu bagaimana harus membentuk hidupmu, bagaimana harus mewujudkan setiap harapanmu. Dia Tuhan yang tahu bagaimana masa depanmu akan jadi seperti apa yang Tuhan mau.